Salam, salam bahagia Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam serial Renungan Kesaksian Pengalaman Hidup Saya tentang kuasa gelap, ada kekasih Tuhan yang menulis di chat dalam salah satu kesaksian YouTube saya yang menyampaikan bahwa beliau saat ini dalam kondisi terjerat oleh kuasa kegelapan sehingga kehilangan damai sejahtera dan mengalami intimidasi dari kuasa gelap. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang menyampaikan bahwa telah mengalami jeratan kuasa gelap sehingga kehilangan damai sejahtera dan mengalami intimidasi kuasa gelap, patut bersyukur karena sudah menyadari bahwa saudaraku telah mengalami jeratan kuasa gelap. Karena saudara-saudaraku, banyak orang, bahkan banyak kekasih Tuhan, murid Tuhan, yang tidak sadar ketika sebenarnya telah mengalami jerat kuasa gelap. Misalnya, ada seseorang yang hidupnya mengalami kesenangan duniawi, menikmati kekayaan, menikmati jabatan, kuasa, harta, tahta, dan cinta, menikmati keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, sehingga terlena, lupa bahwa itu adalah jeratan kuasa gelap. Bahkan saudara-saudaraku, selain kesenangan duniawi, jerat kuasa gelap bisa juga terjadi di dalam orang yang sibuk giat di dalam pelayanan. Jadi, seseorang kekasih Tuhan yang aktif di dalam pelayanan, tetapi hidupnya kemudian ada hal yang tersembunyi, ada motivasi-motivasi tersembunyi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Baik itu kedudukan, posisi, kuasa, juga uang, saudara-saudaraku. Banyak kejadian kekasih Tuhan yang aktif dalam pelayanan terkenal jatuh, tergelincir karena uang, juga tergelincir karena kekuasaan, ingin selalu dalam posisi tertentu dalam kegiatan pelayanan. Jadi ketika diganti menjadi berat, menjadi tidak mudah. Seperti dulu ada istilah, kalau sudah duduk lupa berdiri. Juga ada kekasih Tuhan yang jatuh karena cinta. Jadi saudara-saudaraku, banyak orang yang terlena dan kemudian menikmati kesenangan-kesenangan duniawi, kemudian tersembunyi oleh kegiatan yang kelihatan mulia, kelihatan baik dalam pelayanan. Dan berbahayanya ketika kekasih Tuhan ini tidak sadar sampai dipanggil Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi seperti kubur, seperti makam yang kelihatan bagus, indah, ada nisannya yang ditata yang rapi dengan rumah-rumah yang indah, tetapi sebenarnya di dalam penuh dengan kerangka-kerangka yang tidak indah. Dan itu sangat tidak berkenan di hadirat Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika saudara-saudaraku saat ini sadar hidup saudara-saudaraku kena jerat oleh kuasa gelap, maka pesan saya, saran saya adalah jangan terus di dalam kubang jerat dosa tersebut. Segera keluar, saudara-saudaraku. Seperti anak bungsu, anak yang hilang, dia menyadari bahwa saya menderita ketika jauh dari Bapa, ketika jauh dari Tuhan. Saya menderita kehilangan damai sejahtera dan kena intimidasi oleh kuasa gelap. Maka saudara-saudaraku segera keluar dan kemudian datang kepada Bapa, kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa saya, dan mohon pertolongan Tuhan.
hambamu mengundang Tuhan. Jadi saudara-saudaraku mengundang Tuhan untuk Tuhan hadir bersemayam dan kemudian menolong saudara-saudaraku. Dan kemudian saudara-saudaraku datang memeluk kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ketika saudaraku sudah berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, Tuhan yang akan segera datang. Ketika saudara-saudaraku seperti anak yang hilang, datang kepada Tuhan, dari kejauhan, Tuhan sudah tahu, karena setiap hari merindukan saudara-saudara dan saya. Dan ketika kita, saudara dan saya, punya inisiatif untuk datang kepada Tuhan, maka Tuhan langsung lari menyambut kita, saudara-saudaraku. Kita dipeluk, padahal kita masih kotor. Tetapi Tuhan memeluk kita, dan kemudian membersihkan kita. Kita diberi baju yang bagus, kita mandi, diberikan jubah yang terbaik, sepatu yang terbaik. Kemudian pesta, saudara-saudaraku. Jadi marilah, saudara-saudaraku, jangan terkungkung oleh kubangan jerat dosa, segera keluar, segera berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, dan kemudian mulai hidup taat dan setia kepada Tuhan. Memakai senjata, perlengkapan senjata rohani secara sungguh, yaitu kita membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, hidup kita bersih, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap pikiran hanya untuk Tuhan. Maka saudara-saudaraku, percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya. Itu saya alami, saudara-saudaraku. Saya bertahun-tahun dalam jeratan kuasa gelap, dan kemudian saya memohon pertolongan Tuhan. Tuhan berkenan untuk hadir ketika saya mengundang Tuhan, dan akhirnya Tuhan melawat saya, menyembuhkan segenap tubuh jiwa roh saya. Jadi saudara-saudaraku, ketika saudara-saudaraku menyadari bahwa mengalami jerat kuasa gelap, itu adalah langkah yang pertama. Sudah baik karena saudaraku dan saya menyadari bahwa kita mengalami jerat kuasa gelap. Kemudian ketika sudah menyadari, segera keluar. Jangan terkungkung, kemudian merasa dikasihani terus, tapi diam di dalam kungkungan jerat. Segera keluar, berseru kepada Tuhan, mengundang Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Kemudian datang kepada Tuhan seperti anak bungsu, anak yang hilang. Dan ketika kita punya inisiatif untuk minta ampun dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan segera lari menyambut kita, memeluk kita yang kotor, kemudian memandikan kita, membersihkan, memberikan jubah, sepatu yang baik, yang terbaru, yang termahal untuk kita. Luar biasa, Tuhan kita, Bapa kita. Dan kemudian kita ubah hidup kita yang lama, yang jauh dari Tuhan, yang hidup dalam dosa. Maka saat ini setelah bertobat, minta ampun, datang kepada Tuhan, segera taat dan setia kepada Tuhan, hidup dalam Tuhan, membaca firman Tuhan yang hidup, tidak hanya sekedar dibaca seperti buku, tapi mengubah hidup kita. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua, pisau yang bermata dua, yang bisa mengubah diri kita, yang menghancurkan segala sampah-sampah di dalam diri kita. Dan kemudian hidup kita akan damai, sejahtera, dan bahagia. Percayalah, saudara-saudaraku. Saudaraku, buktikan, mulailah untuk segera keluar dari kubang dosa, dari jerat kuasa gelap, mengundang Tuhan, berseru, mohon ampun, dan kemudian taat dan setia, datang kepada Tuhan. Maka dalam kondisi apapun, saudara-saudaraku akan mengalami damai, sejahtera, tentram, bahagia, dan hidup saudaraku akan diubahkan oleh Tuhan. Akan ada mujizat. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Selalu sama, tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya, dapat mengubah, memberikan berkat mujizat, hidup yang baru, bahagia yang baru, damai sejahtera di dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.